Saya lanjut ya. Tadi saya sudah selesai membahas untuk chapter 18 dan chapter 21. Oke, yang berikutnya ya, kita bahas tentang chapter 22, yaitu accounting changes dan error analysis. Oke, sebagai catatan ya, yang perlu Anda ingat, kalau accounting changes itu atau perubahan akuntansi ada dua ya, untuk perubahan kebijakan dan perubahan estimasi. Oke, untuk soal tugas di sini saya berikan terkait dengan perubahan estimasi. Oke, kita lihat untuk tugas yang pertama ya. Di sini PT Bima Permai ya, dia memiliki transaksi untuk tahun 2020 ya. Oke, di sini Bima Permai misalnya membeli sebuah peralatan nilainya 200.000. Oke. Terus diestimasi memiliki umur manfaat selama 5 tahun dan memiliki nilai sisa 20.000. Disusutkan dengan menggunakan uh, dari jumlah angka tahun ya sampai dengan 3 tahun pertama, dan di tahun 2020 ya dia mengganti metodenya menggunakan penyusutan garis lurus ya, dengan menggunakan metode garis lurus. Oke, coba kita lihat di sini pekerjaan dari Sri Lestari Tata. Oke, kalau kita menggunakan metode sum of the years, berarti kita harus menghitung ya jumlah angka tahunnya untuk 5 tahun ya. Berarti kalau 5 tahun itu ya, berarti kalau 5 tahun itu berarti satu tambah dua tambah tiga tambah empat tambah lima ya, jumlahnya adalah 15. Ya, ini namanya jumlah angka tahun. Ya. Kalau misalnya ada 10 tahun ya, Anda hitung satu tambah 2 tambah 3 sampai dengan 10. Ya, itu namanya jumlah angka tahun. Nah, terus di setiap penyusutan di awal tahun, kita pakai jumlah tahun terakhir. Ya, misalnya disusutkan 10 tahun. Berarti di sini 10 per jumlah angka tahun dan 10. Karena kebetulan di soal ini ada 5 tahun, ya. Berarti untuk tahun 2017, 5 per 15 dikalikan dengan dasar depresiasi. Oke, kita lihat di sini ya, teman Anda menulis 180.000. Jadi kalau untuk mendapatkan 180.000 ini diperolehnya dari mana? Ya, kalau untuk menghitung depresiasi base, saya tuliskan depresiasi base ya, untuk ya metode sum of the years, berarti harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Ya, dikurangi dengan nilai sisa. Jadi dengan harga perolehannya berapa? 200.000. Oke, dikurangi dengan nilai sisanya 20. Oke, makanya di sini diperoleh 180 ya. Begitu pula untuk yang garis lurus ya. Kalau garis lurus juga dasar depresiasinya Anda harus menghitung atau Anda harus kurangkan dengan nilai sisa ya. Beda kalau double declining atau saldo menurun ganda. Kalau itu Anda cukup menghitung ya tarif depresiasi dari garis lurus, lalu Anda kalikan 2. Nah, itu namanya saldo menurun ganda. Ya, jadi tarif garis lurusnya dikalikan 2. Artinya Anda kalikan dengan nilai buku. Oke, nilai buku. Bukan dasar depresiasinya. Bukan seperti ini. Nah, jadi yang berbeda itu hanya di uh, saldo menurun ganda atau double decline. Kalau sum of the year sama garis lurus ya hampir sama. Kita menghitung dulu depresiasi bisnis. Oke, lalu dikalikan 180.000 diperoleh 50.000. Sehingga total sampai dengan tahun 2019 total akumulasi ya depresiasi adalah 144. Langkah berikutnya kita mencari book value. Nah, ini langkah pertama. Langkah kedua ya, mencari book value. Bagaimana cara book value? Ya sudah, Anda tinggal kurangkan saja ya harga perolehan dikurangkan dengan
akumulasi depresiasi sampai dengan tahun 2019. Maka diperoleh book value-nya 50. Oke, berikutnya di sini perusahaan tahun 2020 ya, book value tahun 2020, dia mengganti nilai residunya. Maksud saya mengganti metodenya menjadi metode garis lurus. Oke, jangan lupa ini kita hitung lagi depresiasi base-nya ya dengan cara book value tahun 2020 dikurangkan dengan residual value ya, maka diperoleh 30. Kemudian useful life-nya, sisa umur ekonomisnya berapa tahun ya? Kalau berarti ini sudah 3 tahun, berarti masih tersisa 2 tahun. Ya, sehingga 36.000 dibagi 2 ya, ini dibagi ya, maka diperoleh annual depresiasinya 18.000 buat Kenjot. Nah, jadi seperti itu cara pengerjaan. Jalankan step by step. Oke, soal yang kedua ya hampir sama. Di sini dia umur ekonomisnya 25 tahun. Ya. Oke, lalu nilai sisa 50.000. Kemudian ya, total estimasinya diganti nih tahun 2020 ya menjadi 30 tahun. Dia ganti jadi 30 tahun. Oke, nilai sisanya juga berubah dari 50.000 menjadi 25.000. Oke, yang pertama caranya sama seperti ini. Kita hitung dulu ya depresiasi di tahun sebelumnya ya. Sampai maksudnya akumulasi depresiasi sampai dalam tahun ke 10. Oke, kita lihat di sini. Langkah pertama ya, cari akumulasi depresiasi. Oke, diperoleh seperti ini ya. Ini menggunakan metode garis lurus. 700.000 harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa, diperoleh depresiasi base-nya dibagi dengan useful life-nya ya. Dapat 26.000 kali 10. Oke, statement of financial position-nya bagaimana? Ya, maksudnya ini apa nih? Lalu berikutnya ya, kita mencari ini nggak perlu nih. Nggak perlu. Ini tidak perlu ya. Oke, dan X saja ya. Lalu kita menghitung book value. Langkah kedua menghitung book value. Tahun berapa di sini? Tahun 2020 ya. Harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Maka diperoleh 440. Itu book value ya. Lalu yang ketiga ya, kita menghitung annual depresiasi dengan menggunakan metode yang baru ya, dan umur ekonomis yang baru. Ini tidak ada ganti metode ya, umur ekonomis yang baru dan nilai sisanya. Oke, nilai sisa yang baru 25.000 ya. Lalu dibagi dengan ya, depresiasinya dapat depresiasi base-nya 450 itu dibagi dengan sisa umur ekonomis. Ini 30 ini umur ekonomis yang baru ya, sudah didepresiasi 10 tahun sehingga tersisa 20 ya. Annual depresiasinya ada 20.700. Masukkan dalam jurnal. Lalu poin yang ketiga yang terakhir ya, terkait dengan kesalahan pencatatan. Berarti kalau yang nomor 3 ini terkait dengan koreksi error correction ya. Nah, kesalahan di sini ternyata petugas pembukuannya dia lupa mencatat atau salah mencatat gaji dan upah sebesar 5.000. Terus asuransi dibayar di muka yang totalnya 100.000 ya, masih terdapat bagian dari polis asuransi yang belum kadaluarsa berjumlah 70.000. Oke, sekarang langkahnya adalah kita buatkan penyesuaiannya ya. Oke, di sini salary and wage expense pada equity atau di sini juga payable, salary and wage payable. Bisa ya. Payable.
Misalnya seperti ini, ya, hutang, ya, payable. Oke, berikutnya eh, untuk asuransi, ya, asuransi yang dibayar di muka, ya, yang belum kadaluarsa itu 70.000, ya, bukan 100.000. Jadi kita harus hilangkan sebanyak 30.000. Kita eliminasi sebanyak 30.000. Dan 30.000 ini dianggap sebagai insurance, ya, insurance. Oke, payable. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya asumsinya dia sudah tutup buku, ya, berarti semua akun yang dilaporkan di income statement diganti dengan menggunakan kata apa? Return earning. Begitu pula yang ini, return earning pada salary and wage payable, return earning pada prepaid insurance. Ya. Oke, saya rasa tidak ada masalah untuk soal chapter 22, ya. Semoga bisa dilancarkan. Oke, berikutnya ini um, apa, cash flow. Wah, ini cash flow yang agak ribet, ya. Oke, kalau kita membahas cash flow, ya, seperti yang pernah saya jelaskan, Anda langkah pertama itu Anda membuat tabel perbedaan, step one, ya, dengan tujuan untuk mencari, ya, berapa sih, ya, nilai cashnya, ya, selisih cashnya ini, ya, inisial cashnya itu berapa, ya, cashnya itu dia naik atau dia turun. Oke, dari soal ternyata cashnya ini dia turunnya berapa banyak, yaitu sebanyak 3.000. Nah, kita harus mencari nih yang 3.000 ini kira-kira turunnya karena apa, ya. Otomatis karena ada hubungannya dengan laporan yang dilaporkan di income statement dan statement of financial position, ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama di sini soalnya yang diminta buatkan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Oke, kalau metode langsung, ya, berarti di sini Anda fokusnya pada yang ada di laporan income statement juga, dan juga di laporan statement of financial position. Ya, yang pertama kita cari adalah kas yang diterima dari customer. Apa saja kas yang diterima dari customer, ya, berarti otomatis di sini sumbernya dari apa? Sumbernya dari apa di sini? Yaitu sales, ya. Ada sales, ya. Oke, salesnya di sini berapa di soal? Sales, ya, 338.150, lalu dikurangkan dengan, jadi kalau dari customer ada penjualan misalnya secara kredit, berarti dikurang sama, ya. Oke, coba kita lihat cara pengerjaan, ya. Ya. Nah, teknisnya, ya, kalau Anda ingin sudah mempelajari cash flow, ya, di sini Anda buatkan dulu sebelum menjawab itu Anda buatkan tabel perbedaan. Apakah dia naik atau dia turun cash flow-nya, ya? Apakah dia decrease atau dia increase? Nah, di sini kita buat tabel perbedaan, ya. Dia naik atau dia turun. Ternyata di sini kasnya adalah dia turun sebanyak berapa? 3.000. Oke, langkah berikutnya kita cari nih, penurunan ini disebabkan karena apa, ya. Oke, kita lihat di sini, ya. Di sini ada item-item kalau dengan menggunakan metode indirect dan dengan menggunakan metode direct, ya. Oke, ini directnya. Bedanya itu yang direct sama indirect itu hanya pada net case, ya, from operating activity. Nah, di sini saja bedanya.
Lalu bagaimana Bu yang financing sama investing? Sama ya. Ini tinggal kalau Anda pakai aplikasi kayak Excel-nya, tinggal Anda kopas saja di sebelahnya ya. Tapi kalau misalnya Anda diminta buat dua ya berarti kalau manual ya Anda tulis kembali ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi dengan menggunakan metode langsung ya. Nah, apa saja sih kas yang diterima dari customer ya? Kas yang diterima dari customer itu sumbernya dari ya, ini penjualan dikurangkan dengan piutang ya. Nah, piutang yaitu jadi kalau piutang itu kan terkait dengan penjualan secara kredit ya. Jadi piutangnya harus kita keluarkan ya, karena uang kasnya kita belum terima. Maka harus dikurangkan dari pendapatan atau penjualan. Oke, itu kas yang diterima dari customer. Lalu berikutnya ada kas yang diterima atau kas yang dikurangkan dengan cash payment-nya. Nah, kas yang dibayar ya. Ini less ya. Kurangkan dari cash payment-nya. Cash payment to suppliers. Nah, apa saja itemnya? Berarti terkait dengan supplier. Ada inventory ya. Nah, kita lihat ya. Apa saja dari supplier ya. Otomatis di sini ada barang. Cost of goods sold kita kurangkan dengan, nah, ada inventory ya, lalu dikurangkan lagi dengan D20. Nah, ini account payable ya. Ini kan berarti hutang. Kalau kita berhutang, berarti dengan asumsi uangnya belum apa namanya? Kita belum membayar. Nah, ya. Berarti kita belum membayar hutang. Belum mengeluarkan uang pas. Yang masih posisinya hutang. Kalau inventory di sini ternyata inventory-nya dia turun ya. Kalau inventory-nya turun, berarti kan tidak ada pembelian ya, tidak ada pembelian. Nah, di sini dijual ya, penjualan. Jadi di sini juga kita harus mengurangkan. Nah, di sini kan min sama min itu kan plus ya. Makanya saya jadikan plus di situ. Oke, jadi seperti itu. Hasilnya adalah 151.000 ya. Lalu berikutnya ada cash payment for operating expense. Nah, apa saja yang kaitan dengan operating ya? Kalau operating berarti kaitannya dengan ya ini otomatis dengan operating expense-nya sendiri. Lalu ada kaitannya dengan depresiasi, amortisasi. Nih, kalau aku masih depresiasi, kalau copyright amortisasi ya sama prepaid rent. Nih, rent ini kan kaitannya pasangan dengan apa? Rent expense. Nah, kalau copyright amortisasi expense. Kalau akumulasi depresiasi kaitannya dengan depresiasi expense. Ya. Jadi ini semuanya ya dikurangkan dari apa? Operating expense ya. Kami sudah masuk di operating. Oke. Jadi ya harusnya 120.000 ya. Oh, di sini oke. Di sini ada 70% dikalikan 30.000. 70% kali 30.000 ini ya dari penjualan ya. Kan ada penjualan tuh di informasi tambahannya ya. Nah, ini ya. Di informasi tambahannya di sini nah, ini peralatan dengan harga perolehan 30.000 sudah disusutkan dan dijual di tahun 2019. Nah, berarti uh, akumulasi depresiasinya harus kita kurangkan juga dari operating expense ya. Jadi sehingga hasilnya adalah berapa operatingnya? 82 ya. Jadi model cara pengertian. Oke, berikutnya cash payment for interest ya. Nah, tapi perhatikan lagi ya, kalau dia ada peningkatan atau dia penurunan itu akan mempengaruhi nilai dari ini ya. Apakah dia nanti bisa ditambahkan atau dikurangkan. Oke, cash payment for interest. Ada beban bunga nggak di sini? Kita lihat. Di sini ada interest expense nilainya 11.400. Berarti tinggal dikurangkan 11.400.
Lalu cash payment for income tax. Lihat income tax-nya berapa di sini. 6.750. Lihat di statement of financial position-nya ada nggak income tax? Nah, ini income tax payable-nya 2.000. Dia menurun sebanyak 2.000. Maka di sini akan mempengaruhi cash payment for income tax ya. Jadi dia menambah nilainya. Sehingga setelah ditotalkan ya, cash receipt from customer dikurangkan dengan nih total dari cash payment-nya, maka diperoleh 72.000 ya. Net cash yang ditunjukkan atau dihasilkan dari operating activity. Nah, ya itu dengan menggunakan metode apa? Direct. Lalu apa bedanya? Saya langsung bahas sekaligus. Bedanya dengan indirect method ya di sini. Kalau indirect method berarti awal mula kita harus menyesuaikan net income-nya. Jadi kita membuat rekonsiliasi apa saja sih yang tidak berhubungan dengan net income. Jadi harus dieliminasi. Ya. Oke. Nah, ini misalnya net income-nya adalah 27.000. Nah, terus di adjust ya, di adjust dari depresiasi explain. Lihat saja komponen depresiasi. Bu, ternyata di laba rugi tidak ada tulisan depresiasi explain, Bu. Lihat di income statement. Ingat, kalau operasi dengan metode tidak langsung, ya, metode tidak langsung, untuk operating expense, itemnya itu uh, utamanya bisa kita lihat pada bagian statement of financial position. Ya, lihat di sini. Oh iya nih, ada akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi pasangannya dengan apa ya? Depresiasi expense. Berarti di sini ada depresiasi expense sebanyak 10.000. Ah, ya 10.000. Lalu tadi kan ada transaksi penjualan tuh. Nah, muncul lagi depresiasinya, maka di sini juga harus ditambahkan 70% dikalikan 30.000. Sehingga total depresiasi expense-nya adalah 31. Begitu juga amortisasi copyright. Di sini ada copyright, hak hak cipta sebanyak 4.000. Nah, ini masuknya adalah amortisasi pasangannya kalau di income statement ya. Terus ada gain on sale of equity investment sebanyak berapa? 2.000. Lihat di income statement ada tidak? Oh, ada 2.000. Kalau dia gain ya dia akan mengurangi nilai net income. Kalau loss dia menambah nilai net income ya. Increase in weight payable. Nah, ini saya tandain ya. Semua-semua yang payable. Nah, payable. Nah, ini juga. Nah, oke. Okay. Nah, ini juga ya. Nah, coba Anda perhatikan. Ini saya berikan warna yang berbeda dan tulisan. Oke, perhatikan di sini. Ini semua komponen yang payable. Kalau payable dia naik, ya, hutang naik, maka itu akan menambah net income. Ya, akan menambah net income. Karena kasnya kita belum terima. Ya, maksudnya kasnya belum kita bayarkan. Jadi net income-nya naik. Nah, ini juga dia increase naik. Nah, kalau decrease ya sebaliknya. Ya, berarti kita ada mengeluarkan uang untuk membayar. Nah, di sini kita keluarkan uang untuk membayar pajak, utang pajak. Nah, makanya di sini 2.000 dikurangkan minus 2.000 ya. Nah, coba kita lihat yang ke atasnya, item yang nih ya. Ini kan tadi sudah ya. Ini juga sudah. Oke, sekarang ada AR, prepaid rent, inventory, dan short term investment. Oke, short term investment kira-kira masuk di mana? Ya, ini masuknya di investasi ya, investasi. Berarti hanya 3 komponen. Oke. Nah, ya, yang belum. Nah, bagaimana berikutnya? Prepaid rent increase ya, ini increase ya. Kalau dia meningkat, nah kebalikan dari payable ya. Kalau dia meningkat, malah di sini harus mengurangi net income. Begitu pula receivable meningkat. Nah, nih lihat perbedaannya ya. Kalau yang inventory-nya dia turun, maka dia menambah ya. Jadi Anda harus perhatikan baik-baik dalam menyusun uh, arus kas. Sehingga diperoleh net cash yang ditunjukkan atau dihasilkan dari operating activity ada 7
sama ya dengan yang nah dengan metode langsung. Jadi ini yang tujuannya saya bilang ya harus sama ya. Harus sama dia ya. Jadi bisa Anda sebagai cross check ya, sama. Lalu kalau case flow from investing activity ya Anda lihat semua komponen dari aktivitas aset tetap atau aset non lancar ya. Ada membeli equity investment ya. Equity investment yang dibeli berapa? Sini 17.000 ya. Terus ada apa lagi? Membeli equipment. Equipment dibeli. Nah, apa nih? Equipment yang dibeli. Oke, di sini kan ada kenaikan sebanyak 24.000 ya. Tapi karena tadi kan equipmentnya dijual 30.000, makanya harus dikurangkan nih 30.000 ya. Sehingga di sini pembeliannya menjadi 54. Sale of equipment yang tadi saya bilang, nah, 30.000 dikalikan 30% ditambah dengan 2.000. 2.000 ini apa, Bu? Ya, 2.000 ini kan tadi dia rugi ya, dia loss. Loss atau untung ya? Maksud saya dia untung ya, dia untung atas penjualan equipment. Sehingga total net cash yang ditunjukkan dari investing activity adalah, nah, terakhir ada financing activity ya. Ada short term loan ya, dia mengurangi principal payment, ada pembayaran semuanya mengurangi ya. Kecuali kalau ada pemasukan, nah pemasukan misalnya isu, menjual bond, menerbitkan saham, itu semuanya masuk. Jadi itu menambah. Ya, isu not payable itu juga benar. Ya, oke. Jadi sekian, sehingga net cash yang ditunjukkan dari arus kas ini dia menurun sebanyak 3.000. Sama ya. Nah, lihat dari sini. Oke, sesuai 3.000 ya. Jadi itu. Ini cash awal 9.000, cash akhirnya adalah 6. Oke. Sekian ya penjelasan dari saya ya. Semoga bisa dipahami dan bisa dipelajari untuk berikutnya. Oke, terima kasih dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.